Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia setelah akhir kita ketemu pelajaran minggu kemarin ya? Ya. Oke. Masih ingat nggak minggu kemarin materinya apa? Materi sebelum Jepang kemarin kita kan mempelajari tentang kependudukan Belanda ya? Ya. Nah, masih ingat kan? Oke. Silakan LPS-nya dibuka, bukunya dibuka. Iya. Sehat semua anak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Semoga yang belum bisa fokus ya. Istirahat masih ada waktu 2 jam lagi nih. Nah, semoga kalian masih ada tenaga untuk mendengarkan pelajaran hari ini, oke? Sebelumnya saya minta berdoa dulu. Siapa nih ketua kelasnya? Adel. Silakan Adel. Dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adel. Oke, saya absen dulu anak-anak. Hari ini semoga sehat semua ya, masuk semua ya. Abigail mana? Oke, Abigail. Terus kemudian Adelia. Hadir. Abigail, Adelia, Akila. Hadir, Bu. Akila hadir. Badria tuh. Hadir. Oke nak. Yoga, cendekia yoga. Oke. Duduk depan sendiri cakep deh. Tapi juga nih fokus ya. Banyak keaktifan. Ingat keaktifan kalian hari ini akan saya nilai. Jadi usahakan sambil mungkin. Silakan nanti kalau ada diskusi presentasi mau tanya jawab silakan. Oke? Ya, Bu. Dian Samira. Oke Dian. Sudah sarapan Dian? Belum, Bu. Oh kasihannya. Tapi harusnya minum pagi ya. Jadi minimal perlu tidak kosong ketika menerima pelajaran. Eriko. Hadir, Bu. Eriko sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Floppy. Herli. Hadir, Bu. Oke Herli. Kendall. Oke. Kezia. Hadir, Bu. Kezia. Muhammad Afif. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Afif Firman. Hadir. Ya, lalu Nandini. Hadir, Bu. Terakhir Vina. Hadir, Bu. Kelas ini separuh kelas ya, yang separuh kelasnya lagi ada di sebelah. Olahraga kalau nggak salah ya? Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Mengingat materi kemarin kita mempelajari pendudukan Belanda. Terus kemarin saya ketika pertemuan kemarin sempat menyinggung mengenai Perang Dunia II dan ikut terjunnya Jepang di Perang Dunia II ya. Oke. Ya. Jadi minggu ini saya melanjutkan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, saya punya PPT, akan saya tampilkan PPT-nya. Minta tolong dinyalakan. Nah, itu. Saya ada PPT akan saya tampilkan PPT-nya. Silakan lokasinya dibuka. Angkatan berapa ya? Pelajaran masuk kelas-kelasnya Jepang sudah ketemu belum ya kalian? 40, Bu. Halaman 40. Kamu kok nggak bisa ngomong ya? Halaman 40 sudah ketemu ya? Ya. Oke. Materi yang akan saya berikan hari ini adalah proses masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari tentang ikut campurnya, bukan ikut campurnya ya sebetulnya. Salah satu bentuk modernisasi Jepang yang sudah kita singgung minggu kemarin berefek adalah keinginan Jepang untuk memperluas wilayah. Kenapa? Pertambahan penduduk yang banyak, tapi wilayahnya sempit. Akhirnya mereka melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah juga kebutuhan bahan baku. Nah, ini akan kita ulas hari ini. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Seperti yang saya katakan lagi. Tujuan pembelajaran hari ini dari materi ini saya berharap kalian bisa mendeskripsikan
Indonesia dengan benar. Kemudian kalian juga bisa melakukan analisis tentang sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang dengan benar. Kemudian kalian juga bisa menganalisis pembentukan pemerintah militer dan pemerintahan sipil dengan benar ya. Itu harapan saya dari pembelajaran hari ini. Semoga kalian juga kalau ada pertanyaan nanti tanyakan ke saya, silakan, agar materi yang kita sampaikan hari ini bisa maksimal. Sebelumnya saya punya tayangan video ini. Nah, oke. Pada suatu masa, negeri ini di bawah tindasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, pria yang tersia-sia dan ternista. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang yang mula-mula mengaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jauh mendidik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam lini masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang terpaksa dibenahi itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Karena mereka yang melupakan sejarah akan terhapus dari peradaban. Tak akan ada masa depan. Kapal-kapal penabuh militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara Inggris itu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 39 tahun. Namun pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda meski berdiri. Oke, terima kasih. Jelas nggak tadi videonya? Banyak ya yang bisa kita lihat sekilas apa aja sih yang kita dapat dari video tersebut. Tadi kalian akan melihat perbandingan beberapa pola penjajahan ya. Oke, ada yang bisa nyampaikan pendapat nggak dari video tersebut yang kalian tangkap apa sih? Ada yang mau? Oke, Eriko. Oke.
Riko? Menurut saya video ini menggambarkan tentang Indonesia di mana kala itu pas dijajah oleh Belanda dan Jepang. Terus kalau pas Belanda jajah Indonesia itu Indonesia kayak gak punya harga diri gitu. Betul. Tapi kalau Jepang itu seolah-olah kayak Jepang menganggap Indonesia itu kayak saudaranya sendiri, padahal sama tujuannya juga menjajah seperti itu. Oke, itu yang Riko tangkap. Oke, bagus sekali. Saya beri plus ya buat Riko ya. Dari video tadi kita akan lihat perbandingan dua pola penjajahan. Bagaimana sih ekspresi para rakyat ya? Itu tadi dari Riko. Ada satu lagi yang mau jawab. Oke, siap. Ada ya? Iya. Silakan ada. Kalau dari ekspresi rakyat dibandingkan dua masa muda tersebut, yang kedatangan Jepang itu diterima lebih baik sama masyarakat Indonesia. Itu semua bisa terjadi menghilangkan kelembagaan di Indonesia karena bisa lepas dari kependudukan Belanda yang sangat lama. Oke, aplausnya buat Adel. Adelia dan Ariko. Wah, hari ini sudah aktif sekali ya. Saya beri poin tambahan ini. Nah, benar tadi yang dikatakan Adelia sama Ariko. Dari gambar tersebut kita bisa melihat wajah itu bisa diartikan banyak hal ya. Dari wajah tersebut kita lihat tekanan batin. Ya. Bagaimana ketika Belanda sedang duduk di Indonesia, bagaimana kondisi rakyat, bagaimana posisi strata masyarakat Indonesia. Kalau kemarin kalian tahu sendiri, ketika di masa Belanda kita berada di strata ketiga, ya kan? Nah, kalau di India ada kasta, kita juga mengenal kasta di situ, ya. Kita sebagai kasta ketiga orang pribumi. Tapi ketika Jepang masuk membawakan suatu hal, kalau dianggap oleh rakyat mungkin nafas baru ya, harapan baru. Sama-sama orang Asia, dia masuk ke Indonesia, seharusnya dia akan membebaskan kita dari penjajahan orang Barat. Itu yang diharapkan oleh orang-orang Indonesia. Apalagi bukan hanya berarti di situ, juga akan banyak propaganda yang dilancarkan oleh Jepang, semakin meyakinkan masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya ada slogan saudara tua. Slogan saudara tua, minta tolong dibaca firman. Dibaca aja ya, silakan. Boleh maju? Silakan. Gak kelihatan ya? Iya. Iya, silakan. Saudara tua, Jepang dianggap sebagai saudara tua oleh bangsa Indonesia karena membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Adanya slogan 3A, Nippon Jaya Asia, Nippon Indonesia, Nippon Pemimpin Asia. Ramalan Jayabaya. Oke, silakan. Saya terangkan sekiranya. Oke, terima kasih Firman. Iya. Oke, jadi ada memang nggak bisa dipungkiri adanya propaganda yang disampaikan oleh Jepang ya. Lewat slogan 3A, kalian pasti kemarin sudah buka buku kan? Sudah tahu 3A itu apa sih? Nah, bahwa Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, yang menunjukkan bahwa Jepang itu punya kekuatan besar di Asia. Dan karena Jepang dengan orang Indonesia sama-sama dari ras yang sama, diharapkan, apalagi kata-kata yang dibawa oleh Jepang sebagai saudara tua, diharapkan oleh orang Indonesia mampu membawa Indonesia ke dalam masa kebebasan. Apalagi dulu itu ada yang namanya Ramalan Jayabaya. Nah, Ramalan Jayabaya oleh Raja Jayabaya itu disampaikan bahwa suatu saat ada sekelompok pasukan kulit kuning yang akan membebaskan dari cengkraman kulit putih. Nah, itu ketika Jepang masuk, itu mereka mempercayai itu. Dari situ mereka berharap, oh berarti ini yang dimaksud dengan Ramalan Jayabaya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah simbol dari slogan-slogan 3A itu tadi. Cahaya Asia, Nippon sebagai pelindung Asia dan pemimpin Asia. Nah, gerakan 3A. Jadi gerakan 3A itu adalah gerakan yang dibuat oleh Jepang di sini, dikepori oleh Shimizu Hitoshi. Gerakan 3A diketuai oleh Samsudin. Oh, kalau dilihat ini orang mana ini? Indonesia atau Jepang atau Belanda? Indonesia. Harapan ketika suatu organisasi dibuat dan dipercayakan diketuai oleh orang Indonesia, pasti pikirannya adalah itu untuk rakyat kan? Iya enggak? Itu adalah organisasi yang dibentuk untuk melindungi rakyatnya, karena rakyatnya lah, karena orang pribumi sendiri yang memimpin. Seperti itu. Itu memang salah satu bentuk propaganda Jepang. Mendekatkan organisasi yang dibentuk Jepang itu ciri khasnya adalah dipimpin oleh orang Indonesia
sendiri. Dan itu yang membuat masyarakat percaya bahwa orang Indonesia dapat dikumpulkan oleh sesama orang Indonesia, ya, persatuannya, keinginannya, dan segala macamnya. 3A tadi sudah dibahas sebelumnya. Untuk mendapatkan dukungan rakyat, Jepang mempropagandakan dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman bangsa Barat. Oke, walaupun sebetulnya Jepang itu nggak lama, tapi simpati dari rakyat cukup besar. Nah, kalau minggu kemarin kita membicarakan tentang pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang, ya kan? Di situ adalah pangkalan militer Amerika yang dibom oleh Jepang. Sebetulnya banyak hal latar belakangnya. Satu, kalau kemarin kalian sudah mempelajari, masih ingat kan? Kenapa sih kok begitu dendamnya Jepang kepada Amerika Serikat? Ingat nggak? Yang saya ceritakan kemarin mengenai apa tuh? Bukan sabotase, siapa tuh namanya? Embargo minyak. Jepang dia terjun ke Perang Dunia I. Banyak negara yang bisa dikatakan diserang oleh Jepang, diambil wilayah kekuasaannya. Jepang cukup membabi buta di Perang Dunia II di tahun 41. Karena dilakukan Jepang cukup merugikan banyak negara. Salah satunya yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah melakukan embargo minyak. Supaya apa? Supaya Jepang tidak dapat pasokan minyak dan tidak begitu besar terjunnya ke Perang Dunia II. Itu salah satu harapannya. Namun ternyata keinginan justru akan dilakukan Amerika Serikat menimbulkan perlawanan sendiri dari Jepang ke Amerika Serikat. Salah satu yang dilakukan adalah pengeboman Pearl Harbor ini tadi, ya. Tidak bisa dipungkiri sempat melumpuhkan sebentar kondisi pengeboman ini. Jepang langsung mengambil alih beberapa wilayah di Asia Tenggara. Nah, lewat disampaikan pernyataan perang resmi terhadap Amerika Serikat. Nah, itu secara otomatis, ya, sejak Pearl Harbor dibom, otomatis berarti bendera perang sudah dikibarkan oleh Jepang kepada Amerika dan Amerika kepada Jepang membalasnya. Secara serentak Jepang bergerak masuk ke Asia Tenggara dengan taktik gerak cepat dan sasarannya adalah Indochina, Mongkai, Burma, Malaya, Filipina, dan salah satunya kita, Indonesia atau Hindia Belanda. Nah, lewat kapitulasi Kalijati di sini Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat, ya, karena kondisinya sudah terpojok dan Jepang sudah mengambil beberapa wilayah-wilayah yang dikuasai. Kenapa kok Jepang Indonesia jadi sasaran? Yaitu keinginannya untuk mengambil sumber daya minyak yang ada di Indonesia. Harapannya ketika dia masuk ke Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, kebutuhan akan aluminium, kebutuhan akan minyak dapat terpenuhi untuk kebutuhan perang Asia Pasifik. Nah, kemudian selama Jepang ada di Indonesia, dia membagi pemerintahan militer Indonesia menjadi 3 bagian. Nanti ini penugasan, ya, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, nanti ada di sini penugasannya. Nah, ada beberapa tentara perwakilan di sini, ya. Ada pemerintahan darat, udara, dan laut yang sama Jepang dibuat untuk memisahkan atau konsentrasi di beberapa wilayah saja. Contohnya tentara ke-16, dia untuk wilayah Jawa dan Madura pusatnya di Batavia, untuk daerah Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi, dan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku pusatnya di Makassar. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Kalau ada pertanyaan silakan, ya. Ya, Bu. Nah, ini 3 pemerintahan militer Jepang. Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, dia menguasai beberapa wilayah. Ketika Februari tahun 42 dia menguasai di wilayah daerah Ambon dan segala macamnya. Nah, salah satunya dikuasai ada daerah Palembang. Palembang di sini dikuasai oleh Jepang karena Palembang itu adalah perbatasan dekat dengan Singapura. Yang apa di situ? Singapura adalah sentral kekuasaan Inggris. Jadi Jepang itu ingin mengincar Singapura sebetulnya. Nah, sedangkan Jawa sentral kekuasaan Hindia Belanda. Makanya dia salah satunya yang diincar adalah Palembang supaya dia bisa merebut Singapura dengan cepat. Tapi ternyata benar yang diprediksi, Singapura akhirnya jatuh kepada Jepang di Februari itu, 15 Februari 42. Nah, selain itu
kalian belajar, sempat kalian buka ada beberapa pemerintahan militer bukan hanya secara wilayah tapi juga negara militer yang diterapkan Jepang ke Indonesia ya. Selain itu juga ada sistem pemerintahan sipil. Nah, sistem pemerintahan sipil yang dibuat oleh Jepang di sini dari pusat ya, dari sistem provinsi, kepresiden, kota sampai dengan ke desa. Jadi struktur pemerintahan sipil yang dibuat oleh Jepang itu sampai masuk ke dalam ranah desa. Kalau kemarin kalian sudah ada penugasan RT RW ya kan, salah satunya itu adalah struktur pemerintahan bentukan Jepang awalnya. Kenapa sih kok sampai di Jepang di desa-desa dibentuk struktur pemerintahan? Iya, supaya kontrolnya mudah. Salah satu fungsinya adalah untuk mengawasi gerak rakyat supaya tidak timbul kerumunan, tidak timbul organisasi politik semacam itu. Karena itulah dibentuk struktur sipil sampai ke ranah desa. Nah, ini struktur pemerintahan sipil pembentukan Jepang ya. Jadi mulai dari kewisedanan, kabupaten, kewidenan, sekarang kewidenan udah nggak ada ya. Tapi kalau RT kalian sampai sekarang perhatikan ini, RT sampai sekarang ada. Nah, ini yang dibentuk dan sisanya sampai sekarang masih kita rasakan. Nah, ini hari ini yang saya sampaikan memang PPT. Nah, kemarin kalian sudah saya bagikan penugasan lewat Google Classroom. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Sudah. KPD-nya sudah di-print? Sudah. Oke, sudah di-print. Seperti tugas yang pernah saya sampaikan minggu kemarin, tugasnya hari ini kalian membuat aplikasi TikTok, ya Kak? Bisa semua nggak? Bisa. Ya? Oke, kalian membuat aplikasi TikTok dalam waktu 30 menit. Namun LKPD-nya juga diisi, jadi LKPD sama TikTok itu ada kaitannya. Yang di TikTok yang saya sampaikan adalah tema tentang Jepang, sesuai dengan tema kelompoknya yang sudah ada di LKPD ya. Lalu kemudian LKPD itu adalah penjabaran sedikit tentang tema yang kalian sedang cari problemnya. Silakan kalian berkumpul ke kelompok masing-masing dan silakan dikerjakan. Saya beri waktu 30 menit cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih. Silakan. Kemudian bisa di-share ke saya. Kalian nanti saya beri waktu untuk presentasi ya tentang isi tema yang kalian sampaikan lewat TikTok. Oke? Silakan kalau sudah bisa mengerjakan, segera dikerjakan.
Boleh 2 orang. Pokoknya 1 orang nanti kan kalian ini laptop kalian ya, apa laptopnya untuk membuka TikTok kalian. Bisa 2 orang untuk presentasi bisa. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Kalau ada yang punya ditanyakan silakan ya.
Iya, silakan. Oke, tinggal kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah selesai? Iya, sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1 sudah saya terima ya TikToknya di WA saya, sudah saya unduh. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju presentasi. Ini TikToknya ya, sudah saya buka dari WA web saya. Silakan. Kita beri aplaus ya buat kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1 ini yang maju ini siapa ini namanya? Siapa? Clovi sama Adel. Clovi sama Adel. Oke. Oke. Biar ditantang dulu sama Hai teman-teman, kalian udah tahu belum? Kok dulu Jepang bisa menjadi Indonesia sih? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang mati. Belanda yang tidak terima itu membunuh tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sendiri. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942,
20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Oke, itu jadi kelompok satu menceritakan proses masuknya Jepang ya, lewat tadi tahapan-tahapannya ya, tapi disampaikan lewat ini. Jelas apa ada pertanyaan? Jelas ya. Oke, terima kasih buat kelompok satu. Oh iya, LKPD-nya nanti setelah duduk, LKPD-nya tadi hasil kesimpulan kelompok bisa dibacakan. Oke, silakan. Jadi hasil LKPD hari ini adalah alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang Pasifik. Oke, itu tadi hasil kelompok satu LKPD-nya. Terima kasih. Saya beri pertanyaan. Hebat ya. Nah, sekarang saya mau menyaksikan TikTok-nya dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 maju ke sini. Nah, TikTok-nya yang Semua jadi kali ini yang bagaimana? oke. Silakan. Ya, silakan diputar dulu. Semua jadi kali ini aku bakalan sedikit materi tentang gerakan pembegalan Jepang atau yang disebut dengan gerakan 3A. Kira apa ya? Gerakan 3A adalah sebuah gerakan propaganda dari kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua dan masa kepemimpinan Jepang di Indonesia. Apa saja yang menjadi gerakan 3A ya? Gerakan 3A mempunyai tiga model, yakni Jepang Indonesia, Jepang Indonesia, dan Jepang Jaya Asia. Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia ya? Taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan mendirikan berbagai organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan meyakinkan Indonesia bahwa Jepang adalah saudara tua, melakukan berbagai propaganda seperti mengibarkan bendera Indonesia di samping benderanya. Ternyata gerakan 3A dapat dikatakan gagal karena sejak awal hanya sedikit dari bangsa Indonesia yang menaruh simpati terhadap pemerintahan Jepang. Gerakan ini tidak hidup lama dan tidak berhasil mendapatkan pengaruh di kalangan massa maupun terpelajar. Setelah gerakan 3A ini gagal, yang dilakukan pemerintah Jepang adalah membentuk putra dengan bekerjasama dengan para tokoh nasional yang dikenal luas oleh masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan dan kekuatan rakyat Indonesia. Akan tetapi, karena putra lebih menguntungkan Indonesia, maka putra dibubarkan. Salah satu tokoh dari kejadian ini ada Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Diketuai atau dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Tujuan sebenarnya dibentuk gerakan 3A ini adalah untuk membantu Jepang menghadapi perang Asia Timur Raya. Tapi Jepang berkata pada bangsa Indonesia, tujuannya adalah untuk membantu persiapan negara Indonesia merdeka. Yang memang kondisinya pada saat itu negara Indonesia masih menjadi jajahan Belanda. Namun siapa yang menyangka jika ada maksud tersebut dari Jepang, yaitu ingin menguasai negara Indonesia untuk menjadi negara jajahannya. Baik, terima kasih. Oke, silakan diceritakan ke teman-teman ya isi tema dari TikTok kalian ya. Gerakan propaganda Jepang 3A atau gerakan 3A adalah sebuah gerakan dari kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua dan pada masa kepemimpinan Jepang di Indonesia. Gerakan propaganda 3A memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Perlindungan Asia,
Nippon Pemimpin Asia dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A sendiri didirikan pada tanggal 29 April 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin yang merupakan tokoh nasional Indonesia. Taktik Jepang untuk menarik simpati kepada rakyat Indonesia adalah dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Gerakan 3A, Putra, MIAI, dan Masyumi. Gerakan tersebut bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Jepang adalah saudara tua. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda lainnya seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain lagu kebangsaan Jepang. Tapi gerakan 3A ini bisa dikatakan gagal karena ternyata tidak semua rakyat percaya dan yakin akan gerakan 3A ini. Akhirnya Jepang membentuk organisasi baru yaitu Putra. Namun dipikir-pikir lagi, Jepang ternyata kalah. Strategi ini tidak berhasil karena lebih menguntungkan rakyat Indonesia. Tapi teman-teman harus tahu, tujuan awal dari gerakan 3A ini adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, Jepang ini memberi iming-iming kepada Indonesia, ayo kalau kamu bantu aku akan membebaskan kamu dari penjajahan Belanda. Tapi tidak seperti itu. Jepang benar-benar ingin menguasai Indonesia untuk menjadi negara jajahannya juga. Seperti itu teman-teman. Tambah lagi, tahun 1945, Jepang mengalami serangkaian kekalahan di Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua dari Sekutu. Pada akhirnya, Jepang menyerang kepada Sekutu dan membuka peluang bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Terima kasih. Sudah itu tadi? Sudah luar biasa. Aplausnya dong. Oke, untuk kelompok 2. Saya cukup takjub ya, suaranya suara di TikTok itu jangan-jangan suaranya ini tadi ya? Oh iya. Oke. Nah, sangat jelas tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain tentang presentasi kelompok 2? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut kalian seefektif apakah propaganda Jepang dan juga seberapa besar pengaruhnya? Iya, silakan. Jadi sebenarnya propaganda Jepang sangat efektif karena Jepang benar-benar membuat film-film propaganda untuk meyakinkan, menarik simpati dan juga hati rakyat Indonesia untuk mampu membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Tapi bisa dikatakan gagal karena ternyata tidak semua rakyat Indonesia itu percaya dan yakin akan propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Baik, oke, terima kasih. Nah, tadi selain TikTok, kalian menyampaikan tema, kalian juga saya beri penugasan LKPD ya. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan sekilas dari LKPD yang saya berikan. Jadi hasil LKPD hari ini yaitu karena kependudukan Jepang mulai kuat, Jepang melarang lagu Indonesia Raya untuk dinyanyikan karena rakyat Jepang takut akan semangat rakyat Indonesia untuk kembali menyerang Jepang. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Kalau diperhatikan memang benar tadi yang sudah kalian presentasikan tadi ya, menceritakan tentang propaganda. Nah, memang ketika propaganda banyak hal-hal yang bagus yang ditawarkan oleh Jepang di awal kependudukan. Seperti bacakan temannya tadi di LKPD, awalnya semuanya dipenuhi oleh Jepang, tapi setelah pembentukan pemerintah militer oleh Jepang, ternyata pelan-pelan sama Jepang dibatasi, termasuk juga lagu Indonesia Raya dan ini bendera ya. Karena itulah tadi sempat disampaikan oleh teman kalian di kelompok 2, muncul kesadaran dari rakyat. Beberapa rakyat-rakyat yang golongan pintar cendekiawan, mereka sadar bahwa mereka menjadi mainan terlibat dalam permainan Jepang di sini. Oke, itu tadi isi dari kelompok 2. Terima kasih. Sekarang tinggal satu kelompok lagi, kelompok 3. Sudah selesai, anak? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 bisa dibacakan LKPD-nya. Ya. Karena waktunya kita mepet, kelompok 3 mungkin
Ya, waktu kita mepet karena keburu pelajaran berikutnya ya. Silakan LKPD-nya hasil diskusi hari ini dibacakan. Jadi hasil kesimpulan kelompok kami akan alasan Jepang membentuk pemerintahan militer yang dilengkapi dengan pemerintahan sipil, kemudian menambah daerah itu dibagi-bagi sampai ke tingkat desa. Alasannya untuk memperkuat pertahanan dan kedudukan di wilayah Nusantara, apalagi setelah terdesak oleh pihak sekutu. Dan juga dengan membagi pemerintahan militer ke 3 kawasan akan memudahkan pengawasan terhadap wilayah Indonesia yang sangat luas. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil ketika menduduki Indonesia. Pembagian sipil sampai ke desa tujuannya untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Contohnya saat Jepang juga membentuk tonari bumi yang kita kenal sebagai rukun tetangga. Gunanya untuk memata-matai rakyat agar apa yang dilakukan rakyat itu tidak keluar dari pantauan Jepang. Oke, terima kasih dari kelompok 3 karena waktu kita terbatas. Saya ingin satu aja temannya bisa menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Oke, silakan Badri. Jadi keberadaan Jepang pada awalnya disambut dengan sangat penuh oleh rakyat Indonesia. Namun keberadaan Jepang kemudian mulai runtuh, mulai dilupakan. Tapi pengaruh Jepang sangat terpengaruh untuk pemiliteran dan pembentukan pemerintahan sipil yang ada di Indonesia. Dampaknya sangat nyata dan bisa dirasakan sampai saat ini. Oke, sudah. Terima kasih. Saya beri aplaus buat kelompok. Ini nih ciri khasnya anak universitas. Oke, bagus sekali, luar biasa saya sampaikan. Hasil presentasi kalian hari ini sangat bagus dan kemudian apa yang sudah saya berikan, TikTok yang kalian tampilkan juga sesuai dengan tema yang saya sampaikan dan ternyata jauh di luar bayangan saya, lebih konkret ya. Oke, terima kasih. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh Badri. Banyak sekali harapan yang disampaikan oleh rakyat Indonesia ketika kedatangan Jepang. Dan Jepang pun menyadari itu, dia melewati banyak propaganda, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Jepang dengan harap menarik simpati rakyat. Namun tidak bisa dipungkiri karena semua punya tujuan perang. Tema semuanya adalah keinginan untuk gabung ke perang Pasifik. Jadi ketika Indonesia sudah dibentuk pemerintahan militer atau sipil, kebaikan Jepang mulai pelan-pelan berangsur berkurang, ya kan? Tadi sudah dibacakan, mulai ada pembatasan-pembatasan, termasuk juga lagu Indonesia Raya yang dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Semua dibatasi, bahkan juga pemerintahan sipil yang dibentuk sampai tingkat desa, yang gunanya untuk memantau aktivitas rakyat supaya tidak timbul organisasi yang tidak diketahui oleh Jepang. Baik, begitu hari ini, pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi minggu depan tetap di tema Jepang ya, tapi kita nanti membahas tentang pemerintahan militer yang ada di Indonesia bentukan Jepang. Oke, saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.